Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Aditya Suryarawan dari kelas 1B dengan NIM 444525031. Di sini saya ingin menjelaskan materi fisika ya, yaitu gerak GLB dan GLBB. Berikut dengan contoh dan perbedaannya yang berhubungan dengan bidang kelautan. Baik, langsung aja simak video penjelasan dari saya. Jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan, merupakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan arah yang tidak berubah. Pada GLB, percepatan bernilai 0 karena tidak terjadi perubahan kecepatan sepanjang waktu. Terus di sini ada rumus dasar meliputinya itu ada V. Untuk GLB itu adalah V itu konstan dan A itu sama dengan 0. Nah, di sini saya ingin membahas tentang contoh GLB dalam fenomena kelautan. Yang pertama, kapal yang bergerak dengan kecepatan tetap, kapal yang telah mencapai kecepatan stabil, misalnya 15, kita ambillah 15 m per s, dapat dikategorikan mengalami gerak lurus beraturan, yang dimana pada kondisi ini kapal bergerak dengan kecepatan yang benar-benar konstan, tanpa percepatan atau perlambatan sedikit pun. Selama keadaan laut mendukung seperti gelombang terus dan angin yang tidak mengalami perubahan signifikan, kapal akan terus melaju secara lurus dengan kecepatan tetap tersebut. Stabilnya kerja mesin dan minimnya variasi hambatan menyebabkan kapal tampak bergerak mulus di permukaan laut sesuai dengan karakteristik GLB. Contoh 2. Arus laut yang mengalir dengan kecepatan konstan, arus laut yang bergerak dengan kecepatan tetap. Misalnya kita ambil 1 m per s lah ke arah timur. Itu juga merupakan contoh gerak lurus beraturan, yang dimana hal ini itu terjadi karena besar dan arah kecepatannya tidak berubah dari waktu ke waktu, percepatan ataupun perlambatan. Arus permukaan yang bersifat konstan sangat ngaruh juga nih, berpengaruh terhadap pergerakan kapal, terus juga penyebaran nutrien dan pergerakan organisme laut. Dengan sifat aliran yang stabil, pola pergerakan massa air menjadi lebih mudah diprediksi oleh para peneliti. Oleh karena itu, arus laut dengan kecepatan tetap merupakan penerapan nyata konsep dari si GLB ini, gerak lurus beraturan di lingkungan perairan, khususnya di bidang kelautan. Selanjutnya itu adalah GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, yang dimana gerak lurus dengan percepatan tetap. Kecepatan dapat meningkat, itu bisa dibilang percepatan positif, atau menurun bisa dibilang itu memperlambat atau perlambatan. Nah, selanjutnya apa sih contoh GLBB dalam fenomena kelautan atau yang berhubungan lah dengan bidang kelautan? Yang pertama, saya ambil contoh nih ya. Ketika sebuah kapal mulai bergerak dari keadaan diam dan mesinnya itu meningkatkan tenaga ya secara bertahap. Kecepatan kapal akan bertambah sedikit demi sedikit. Jika peningkatan kecepatan tersebut terjadi secara teratur, misalnya dengan percepatan sebesar 0,5 m per s kuadrat, maka gerak kapal tersebut dapat dikategorikan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Karena dalam kondisi ini kapal mengalami perubahan kecepatan yang konsisten setiap detik. Gerak semacam ini banyak terjadi saat kapal mulai lepas landas dari contohnya dari pelabuhan, atau ketika nahkoda menambah daya mesin untuk mencapai kecepatan jelajah. Karena percepatan yang dialami kapal itu bersifatnya tetap. Perubahan kecepatan dapat dihitung menggunakan rumus-rumus GLBB. Yang dimana dengan demikian, proses percepatan kapal ini merupakan contoh nyata nih dari penerapan konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan dalam konteks kelautan. Contoh yang kedua,
Ketika sebuah kapal mulai mengurangi kecepatannya secara teratur, yang tadinya dia jalan dan dia mengurangi kecepatannya secara teratur. Misalnya saat mendekati pelabuhan atau menghindari halangan di laut, kapal tersebut mengalami perlambatan dengan nilai percepatan yang tetap. Nah, percepatan ini itu bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa kecepatan kapal berkurang dari waktu ke waktu secara teratur. Kondisi seperti ini termasuk dalam kategori gerak lurus berubah beraturan, yang dimana karena terdapat perubahan kecepatan yang sifatnya konstan, dan perlambatan tetap ini memungkinkan perubahan kecepatan kapal dihitung menggunakan rumus rumus GLBB. Sama seperti ketika kapal mengalami percepatan positif, meskipun kecepatannya menurun, prinsip geraknya tetap mengikuti pola yang teratur. Dengan demikian, proses kapal memperlambat lajunya merupakan contoh nyata penerapan dari si GLBB dalam situasi kelautan. Baik, sekian saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.